Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Alhamdulillah. Rabbi shrahli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Terima kasih pada teman-teman sekalian, mahasiswa calon wisudawan Unima tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Yunda Sara selaku pustakawan Universitas Muhammadiyah Magelang yang akan membimbing acara pada pagi hari ini. Acara pagi hari ini kita bagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah sesi tentang syarat bebas pustaka, dan yang kedua adalah panduan bagaimana cara mengupload file-file yang sudah dipersiapkan di syarat bebas pustaka ke repositori unima.ac.id. Baik, tanpa berlama-lama, kita mulai untuk bagian yang pertama, yaitu terkait dengan persyaratan bebas pustaka. Apakah sudah terlihat di layar? Terlihat ya? Baik. Teman-teman sekalian, ketika ingin mengurus bebas perpustakaan, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah tidak memiliki pinjaman buku dan tanggungan lain di perpustakaan Unima. Jadi, pastikan bahwa teman-teman sekalian sudah tidak memiliki pinjaman buku maupun denda di perpustakaan. Yang kedua adalah mengisi surat pernyataan bermaterai 10.000 tentang unggah repositori tugas akhir atau skripsi. Template bisa diunduh di website perpustakaan. Jadi ketika nanti
ingin template-nya itu sudah ada di website perpustakaan di lib.unima.ac.id. Nanti akan saya tunjukkan di belakang, J. Terus yang ketiga adalah eh, mengunggah secara mandiri tugas akhir dalam bentuk soft file, baik itu dalam bentuk MS Word maupun PDF ke repositori perpustakaan Unima. Yang keempat adalah file tugas akhir yang diunggah harus sesuai dengan ketentuan dari perpustakaan. Seperti itu. Dan alur dari bebas pustaka, yaitu pertama mahasiswa menyiapkan file tugas akhir yang akan diunggah secara mandiri di repositori perpustakaan Unima. Dua, mahasiswa mengunggah file tugas akhir di repositori perpustakaan Unima. Tiga, petugas akan memverifikasi apakah file tugas akhir yang diunggah itu sesuai dengan ketentuan atau tidak. Dan yang keempat, mahasiswa yang telah memenuhi syarat akan mendapatkan surat keterangan bebas pustaka melalui email. Gitu ya. Bagi mahasiswa yang file tugas akhirnya belum sesuai dengan ketentuan maupun masih ada syarat bebas pustaka yang belum lengkap, maka akan mendapat email pemberitahuan dan untuk segera diselesaikan agar mendapat surat keterangan bebas pustaka. Bagi mahasiswa penyetaraan, penyetaraan di sini penyetaraan khusus skripsi, ya, itu tidak perlu mengunggah file tugas akhir di repositori, cukup mengisi link data diri untuk pengiriman surat bebas pustaka jika syarat yang lain sudah terpenuhi. Seperti itu. Jadi, nanti eh, teman-teman sekalian akan mengunggah file skripsinya itu mandiri melalui repository.unima.ac.id. Begitu. Dan nanti ketika sudah sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang lain telah terpenuhi, akan kami kirimkan surat keterangan bebas pustakanya melalui email. Ya, tidak ada yang dikumpulkan secara fisik ke perpustakaan. Kita akan komunikasi lewat email. Baik itu nanti yang sudah betul, nanti kita kirim langsung surat keterangan bebas pustakanya, maupun yang belum sesuai dengan ketentuan atau mungkin yang masih punya tanggungan pinjaman maupun denda, itu akan kami hubungi melalui email yang dituliskan saat mengunggah file skripsinya di repositori Unima. Jadi diharapkan nanti ketika mengisi email itu jangan sampai salah, karena email itu akan menjadi alat komunikasi kita. Gitu, nggih. Emailnya harus benar dan aktif. Gitu. Bagi mahasiswa penyetaraan, nah ini mahasiswa penyetaraan ini adalah mahasiswa penyetaraan skripsi dan itu sudah mendapatkan SK dari LPP terkait dia adalah mahasiswa penyetaraan skripsi. Jadi bagi yang namanya belum masuk ke dalam SK, itu masih belum bisa dikategorikan sebagai mahasiswa penyetaraan. Seperti itu. Nih. Kemudian eh, di sini nanti ada linknya seperti ini, link untuk mengisi. Nah, ini untuk yang mahasiswa penyetaraan, nanti hanya mengisi nama lengkap, NPM, jenis penyetaraannya, penyetaraan skripsi, fakultas, jurusan, nomor HP, email, dan bukti SK penyetaraannya. Itu untuk mahasiswa penyetaraan. Hitung ya. Nanti bagi mahasiswa penyetaraan, kami akan setelah mengisi link ini, kami akan cek di sistem perpustakaan apakah masih punya pinjaman buku atau tidak. Jika tidak memiliki pinjaman, maka bisa langsung kami kirimkan surat keterangan bebas pustakanya. Masuk ke ketentuan file tugas akhirnya, di sini ada 6 file yang harus teman-teman sediakan. File pertama di sini sudah jelas nih, ada penamaan file. Jadi nanti file teman-teman silahkan diisi sesuai format yang kami minta. Di sini ada NPM-nya berapa, misalnya 22.0305.0001. Terus nanti ada tulisan cover,
underscore bab 1, underscore bab 2, underscore bab 3, underscore bab 5, underscore daftar pustaka. Jadi di file 1 ini tidak ada bab 4-nya. Atau kalau di fakultas teknik, khusus fakultas teknik, di sini cover bab 1, bab 2, bab 3, bab 6, daftar pustaka. Itu khusus untuk fakultas teknik. Ini dari segi penamaan. Di sini juga sudah ada contohnya. Formatnya PDF, size maksimalnya 10 MB. Keterangannya, file berisi cover atau sampul langsung bab 1, bab 2, bab 3, bab 5, dan daftar pustaka. Jadi nanti setelah cover itu tidak ada semacam kayak halaman pengesahan, daftar isi, kayak seperti itu tidak dimasukkan ke dalam file 1 ini. Jadi cover langsung bab 1, bab 2, bab 3, dan langsung bab 5. Nah, dari bab 3 beralih ke bab 5, nanti nomor halamannya tidak boleh disambung. Jadi harus sesuai dengan full text-nya. Misalnya, bab 3 itu dari halaman 20 sampai 40. Bab 4 dari halaman 41 sampai 60. Berarti nanti bab 5 di sini tidak boleh eh, dituliskan halaman 41, tapi harusnya halaman 61. Seperti itu. Itu untuk nomor halamannya. Biasanya teman-teman yang salah itu di situ. Jadi nomor halamannya itu disambung dari bab 3, misalnya sampai halaman 40, itu bab 5-nya langsung halaman 41. Padahal masih ada jeda di bab 4. Seperti itu. Itu nggih. Khusus Fakultas Teknik, bab 5 diisi bab 6. Bentuknya PDF. Itu catatannya. Seperti itu untuk file 1. Kita lanjut ke file 2. Di file 2 ini, isinya, penamaannya dulu. Penamaannya itu ada NPM, cover, dan bab 4. Untuk Fakultas Teknik, di situ ada NPM, bab 4, dan bab 5. Itu khusus Fakultas Teknik. Contohnya sudah ada 20.0305.001 underscore cover underscore bab 4. Formatnya masih sama, PDF. Size-nya juga maksimal 10 MB. Keterangannya, file berisi cover atau sampul dan bab 4. Jadi dari cover langsung bab 4. Dan bab 4 ini dimulai dari halaman 41. Misalnya kayak tadi contohnya berarti halaman 41, bukan nomor 1 lagi. Jadi mengikuti yang ada di full text. Seperti itu. Itu untuk nomor halamannya. Kemudian file 3 itu penamaannya NPM, cover, langsung lampiran. Contohnya sudah ada 20.0305.001 underscore cover underscore lampiran. Formatnya masih sama, PDF, size maksimalnya 10 MB. Keterangannya, file berisi cover atau sampul dan lampiran. Jadi cover langsung lampiran. Page number-nya juga disesuaikan dengan yang ada di daftar isi atau disamakan dengan yang ada di full text. Seperti itu. Kita lanjut lagi di file 4. File 4 ini nanti penamaannya npm atau nim underscore cover underscore pernyataan unggah repositori atau tidak unggah repositori. Contohnya 20.0305.00001 underscore cover underscore pernyataan unggah repositori. Formatnya PDF, maksimal 10 MB. Keterangannya, file ini berisi cover atau sampul dan pernyataan unggah atau tidak unggah repositori yang telah diberi materai dan ditandatangani oleh penulis dan dosen pembimbing. NB-nya, file hanya berisikan cover atau sampul dan surat pernyataan saja. Itu di file 4. Jadi nanti
kalian bisa masuk ke lib.unima.ac.id, nanti masuk ke menu download. Di sini sudah ada surat pernyataan publikasi karya ilmiah dan surat pernyataan tidak publikasi karya ilmiah. Contohnya, ini yang publikasi. Jadi nanti ini diisi, ada nama, NPM, fakultas jurusan, email. Di sini ada judul skripsinya apa. Nah, di sini ada materainya, terus nanti ada tanda tangannya jenengan, dan di sini ada nama dosen pembimbingnya. Seperti itu. Ini untuk yang lembar pernyataan publikasi karya tulis ilmiah di repositori untuk kepentingan akademis. Terus sedangkan yang satunya kalau tidak publikasi, maka bentuknya seperti ini. Hmm. Di sini, jadi di sini ada nama NPM, fakultas jurusan, judul skripsinya apa. Hmm. Tidak memberikan izin untuk diunggah di repositori Unima dikarenakan apa? Itu nanti dilengkapi ya. Terus di sini ada pembimbingnya siapa, ada namanya jenengan dan materainya, dan juga ada eh, tanda tangan dari kaprodinya gitu, dan ada cap dari fakultas. Seperti itu. Ini ketika tidak publikasi karya tulis ilmiah di repositori. Nah, yang membedakan apa? Ada yang ada yang tidak publikasi dan ada yang publikasi. Biasanya teman-teman ketika apa namanya pembimbing itu biasanya yang mengarahkan untuk milih yang mana. Apakah itu ngambil yang publikasi maupun yang tidak publikasi. Biasanya kalau yang tidak publikasi itu dikarenakan akan diunggah di jurnal lain. Biasanya seperti itu. Itu biasanya atas arahan dari eh, dosen pembimbingnya. Jadi nanti di didiskusikan lagi dengan dosen pembimbingnya apakah akan mengambil yang publikasi atau yang tidak publikasi. Gitu ya. Itu untuk surat pernyataannya. Bisa di-download di tadi lib.unima.ac.id, nanti masuk ke menu download dan di sini sudah ada, nanti tinggal di-download saja. Gitu ya. Itu untuk file 4. Untuk file 5 itu ada NPM dan full text. Jadi ini adalah skripsi teman-teman sekalian yang full text dari cover sampai lampiran. Dari cover ada surat pernyataan, surat pernyataan keaslian, ada daftar isi, ada surat apa lagi itu? Daftar gambar dan lain sebagainya itu masuknya di full text. Semuanya ada. Gitu nggih. Dan cara penamaannya cukup npm underscore full text. Bentuknya PDF maksimal 10 MB. Di sini yang perlu diperhatikan teman-teman adalah tambahkan bookmark. Jadi di full text ini perlu adanya bookmark. Bookmark itu seperti apa? Bookmark itu yang ketika kita klik di bagian sini biasanya nanti akan muncul masuk ke hmm, seperti apa ya? Misalnya seperti ini, full text. Nah, ini namanya bookmark. Jadi ketika lembar persetujuan, di sini pindah. Nah, seperti ini. Ini namanya bookmark. Ada daftar lampiran, daftar ini, bab 1, bab 2 dia akan pindah. Ini namanya bookmark. Jadi di full text itu wajib ada bookmarknya. Dan yang paling penting adalah di sini. Halaman pengesahannya itu sudah harus ada tanda tangannya sudah lengkap semua dan sudah ada cap dari fakultas dan eh, tanda tangan dekannya. Ini harus lengkap. Di halaman pengesahannya harus lengkap. Ini juga harus lengkap. Yang ada tanda tangannya itu harus lengkap. Seperti itu. Itu untuk yang file 5. Jadi full text, terus harus ada bookmarknya. Jangan lupa di halaman pengesahan itu tanda tangannya harus komplit plus stempel dari fakultas. Itu harus ada. Gitu nggih. Untuk yang file 6 ini nanti penamaannya npm underscore cover underscore bab 1 sampai bab 5.
Contohnya 20.0305.031_cover_bab 1 Untuk Fakultas Teknik, khusus Fakultas Teknik itu bab 1 sampai bab 6. Formatnya MS Word. Jadi di file 6 ini beda sendiri. Kalau yang lain bentuknya PDF, kalau yang file 6 ini bentuknya MS Word. Dan maksimal itu 10 MB. Seperti itu. Filenya berisi cover langsung bab 1 sampai bab 5. Jadi cover langsung bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Tanpa ada halaman pengesahan, daftar isi, dan lain-lain itu tidak ada. Jadi cover langsung bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Begitu juga dengan yang Fakultas Teknik, itu juga dari cover langsung bab 1 sampai bab 6. Gitu nggih. Page number-nya juga disesuaikan dengan yang ada di full text. Seperti itu. Hmm. Dari situ syarat-syarat untuk bebas pustaka ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut lagi atau saya kecepatan? Monggo Ada yang Bapak mau Ibu, ditanyakan? teman-teman semua, kalau ada yang perlu ditanyakan atau mungkin kecepatan bisa langsung ditanyakan. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Bisa saya lanjutkan? Oh, di chat ada ya? Mana, 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 mana. Mana sih? Berarti nanti upload 6 file ya, Bu. Iya, benar sekali, teman-teman. Nanti uploadnya 6 file. Jadi dipersiapkan dulu sebelum diupload. Di apa? Kalau bisa sekali upload itu udah langsung benar. Jadi nanti kalian tidak perlu revisi, revisi, revisi seperti itu. Jadi kan nanti biar nggak jenuh. Disesuaikan seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh minta file panduannya PDF? Boleh, nanti saya akan share di akhir acara file-filenya yang tadi saya bacakan. Oke, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sama-sama. Oke. Untuk kelas RPL, apa nih? Bentuk proyek tidak ada per bab. Ini fakultas apa ya, Mas Sobri? Mungkin bisa buka mic atau ditulis di sini. Kelas RPL. Untuk Fakultas Hukum, Ibu. Oh, Fakultas Hukum. Oh ya, baik. Nanti akan dijawab oleh Mas Sulis ya. Untuk Fakultas Hukum, itu spesial memang. Oh, iya. Siap. Ini yang untuk yang reguler-reguler aja. Gitu nggih. Ada lagi? Ibu, maaf, saya izin Ya. bertanya. Mm-mm. Eh, Kan saya kemarin tuh penyetaraan, sudah mengisi Mm-mm. di link itu, sudah Mm-mm. melampirkan SK dari rektor juga. Cuman Mm-mm. untuk sampai saat ini, surat bebas pustakanya itu belum keluar. Itu kenapa ya, Bu, kira-kira? Fakultas apa, Mbak? Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Oh ya, itu di penyetaraan. Penyetaraannya penyetaraan skripsi kah, Mbak? Atau penyetaraan apa? Iya, penyetaraan skripsi, Bu. Penyetaraan skripsi. Baik, nanti kami akan cek dulu atas nama siapa, Mbak. Biar nggak lupa saya. Atas Nanti nama biar Alika Mufidia. Alika. Ya, Alika, NPM-nya berapa, Mbak? NPM-nya Mm-mm. Mm-mm. 22 01 0055. 0055 ya. Ini ngisinya Ya, sejak kapan, Mbak? isinya hari Kamis kemarin, Bu. Kamis kemarin berarti tanggal 26 Februari ya? Iya. Oke, baik. Nanti akan kami segera proses. Kami cek dulu, Mbak Alika. Terima kasih atas Baik, Bu. konfirmasinya.
Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu itu yang di panduan yang Ibu sampaikan di file 6 harus Word khusus teknik doang atau semua fakultas juga sama. Oh, itu semuanya. Jadi file 1 sampai file 5 itu PDF, file 6 itu MS Word. Itu berlaku untuk semua fakultas. Nggih. Kecuali yang tadi RPL nanti, nggih. Gitu. Begitu, teman-teman. Kalau untuk apa nih? Izin bertanya, Bu. Saya Salma Putri dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Pagi ini saya sudah dapat email bebas perpustakaan, tapi kemarin saya lihat ada identitas yang salah dalam penulisan. Kira-kira bisa saya edit atau tidak ya? Terima kasih, Bu. Oh, surat di surat keterangan bebas pustakanya ya, Mbak, yang salah? Atau jenengan yang salah ngisi? Mbak Salma Putri? Mbak Salma Putri? Saya yang salah isi, Bu. Tapi surat bebas perpusnya betul atau tidak? SKBP yang dikirim sudah betul. Oh ya, enggak apa-apa. Nanti biar dari tim kami yang akan mengeditkannya dari sini saja, Mbak Salma. NPM-nya berapa ya, Mbak Salma? Biar nanti tak cek juga. Mbak Salma, NPM-nya berapakah? Bisa ditulis atau disebutkan, monggo. Biar nanti saya perbaiki dari sini. Oh ya, yang Mbak Alika bisa dicek emailnya ya. Sepertinya sudah dikirim barusan. Oke, Oke, Mbak Salma Putri ditunggu nganunya ya. NPM-nya 2206030003 ya. Kok tiganya 3 kali, kosongnya 3 kali ya itu. Oke. Oh, kemarin tidak salah saya. Apa nih? Saya salah tulis nama dosen pembimbing saya, Bu. Loh. Oh, pembimbingnya yang salah. Pembimbingnya siapa, Mbak? Kami sambil dicat ya, ditulis nanti pembimbingnya siapa yang betul, biar kami betulkan dari sini. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan publikasi dan tidak publikasi sudah jelas? Sudah jelas semua untuk yang publikasi dan tidak publikasi di repositori. Three, Astuti ya. Oke. Oke. Belum ada pertanyaan lagi? Kalau belum ada, kalau belum ada kita lanjutkan dulu ya untuk alur unggah mandirinya. Jadi nanti ketika filenya sudah siap, silahkan untuk unggah ke repositori perpustakaan Unima. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah mendaftar akun repositori terlebih dahulu. Jadi untuk bisa mengunggah, setiap mahasiswa harus punya akun repositori. Gitu. Nanti petugas akan membuatkan akun repositorinya, lalu baru mahasiswa itu mengunggah tugas akhirnya. Petugas memverifikasi dokumen tugas akhir, petugas mengirimkan hasil verifikasi. Apakah kalau sesuai berarti surat keterangan bebas pustaka akan dikirim ke email mahasiswa. Kalau belum, berarti mahasiswa harus merevisi sesuai dengan catatan yang diberikan oleh perpustakaan. Ketika sudah direvisi, maka akan kami kirimkan surat keterangan bebas pustakanya jika revisinya benar. Kalau masih belum benar, ya revisi lagi dong. Itu ya.
Setelah itu untuk mendaftar akun repositori di sini sudah ada linknya, bisa diklik saja di sini. Nanti isinya seperti ini, ada nama lengkap, NPM, fakultas, jurusan, nomor HP, dan email. Gitu nggih. Ini harus diisi. Setelah itu nanti akan mendapatkan username dan passwordnya. Gitu. Nah, untuk bagaimana cara mengunggahnya, sebenarnya di sini sudah ada panduannya. Tapi nanti untuk lebih jelasnya, bagaimana cara mengunggah akan disampaikan oleh Mas Sulis. Gitu. Sepertinya seperti itu untuk materi syarat dari bebas pustaka kali ini. Apa yang perlu disiapkan, syaratnya apa, itu sampai di sini saja. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau bisa langsung menuju ke Mas Sulis? Mm-mm. Oh ini, lembar publikasi didapatkan di mana, Kak? Oh iya, tadi sudah saya sampaikan di lib.unima.ac.id. Nanti masuk ke menu download, terus nanti di sini sudah ada surat pernyataan publikasi karya ilmiah sama surat pernyataan tidak publikasi karya ilmiah. Nanti tinggal dipilih mau yang mana. Jangan lupa materai 10.000-nya dan tanda tangan dari pembimbing. Kalau di yang pernyataan publikasi, kalau yang tidak publikasi selain pembimbing berarti juga harus ada tanda tangan dari Kaprodi. Gitu nggih. Apa ini? Untuk akunnya sama bebas pustaka dapatnya berapa hari ya, Kak? Oh, ini ya, ketika sudah mengisi link dari ini ya, untuk mendapatkan akun berapa lama? Tunggu 1 kali 24 jam, kecuali itu hari libur. Insya Allah 1 kali 24 jam. Sudah bisa dapat akun untuk unggah repositorinya. Gitu, Kakak. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan tentang file-filenya sudah atau sudah jelas? Itu nggih. Sudah tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi tentang bagaimana cara mengupload di repositori. Kepada Bapak Sulistianur Ginanjar, dipersilahkan. Pak Sulis, halo, Ya, halo. Ya, terdengar suara saya? terdengar? Alhamdulillah. Bagaimana Ya, kabarnya pagi hari ini? alhamdulillah. Semangat Alhamdulillah. Puasa ya, menghadapi Mas Sulis? puasa. Alhamdulillah puasa. Baik. Baiklah, semoga berkah ya. Amin, amin. Baik, silakan Mas Sulis untuk disampaikan tentang bagaimana cara mengunggah di repositori perpustakaan Unima dan bagaimana caranya nanti ketika tiba-tiba saya diminta untuk revisi. Gitu ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua yang sedang berjuang untuk melaksanakan bebas pustaka, di mana pada kesempatan kali ini perpustakaan ingin memberikan edukasi berupa sosialisasi bagaimana cara mengupload file agar bisa mendapatkan bebas pustaka dengan benar. Jadi di awal sudah dijelaskan sama Bu Yunda tentang mekanisme dan alur cara kita membuat file, ya kita memisahkan file-file dari 6 file itu, dan sudah dijelaskan secara rinci. Semoga nanti bisa bisa dipahami. Dan untuk kesempatan kali ini
saya mungkin akan memandu teman-teman melanjutkan, ya, lebih tepatnya melanjutkan seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Bu Yunda, mekanismenya seperti apa. Jadi ini posisi saya adalah posisi seperti panjenengan semua. Ya, apa yang harus pertama kali eh, saya lakukan, gitu, ya. Apa yang harus pertama kali saya ikuti langkahnya agar saya bisa mendapatkan bebas pustaka, gitu, ya. Baik, pertama-tama teman-teman semua, ketika kita ingin mengupload file, itu kita harus membuat permohonan dengan cara mengisi pada form akun, ya, form permohonan akun seperti ini. Jadi pertama-tama saya izin share, ya. Pertama-tama kita masuk ke websitenya perpustakaan, ya. Websitenya perpustakaan itu lib, lib, ya, seperti ini, .unima.ic.id. Kita masuk seperti ini. Jika sudah, kita scroll ke bawah, ya. Ini di close dulu, tidak apa-apa. Kita scroll ke bawah, lalu kita alihkan kursor kita ke menu download seperti ini. Dan kita cari daftar pertama, form pendaftaran anggota. Nah, ini kita masuk seperti ini. Nah, lalu kita isi lengkap formulir ini, nama lengkap, ya. Lalu NPM, NIM, fakultas, jurusan, ya, tanggal lahir, kelamin, alamat, nomor HP, dan semuanya. Dan yang terakhir ini email aktif. Pastikan nanti teman-teman mengisi alamat emailnya tuh jangan sampai keliru, jangan sampai salah, karena email aktif ini nantilah yang akan menjadi tujuan perpustakaan mengirimkan balasan, gitu, ya. Karena dari beberapa eh, kendala yang perpustakaan alami adalah ketika teman-teman salah menuliskan atau mengetik email, sehingga eh, balasan tidak dapat langsung masuk dan kita harus mencari-cari ke TU fakultas untuk melihat apakah email ini sudah benar atau belum. Seperti itu, nggih. Ini salah satu kuncinya ada di email. Nah, berikutnya setelah kita mengisi form kirim, kita tinggal menunggu balasan dari perpustakaan, ya. Balasan dari perpustakaan nanti kita akan mendapati nama akun dan password, ya, nama akun dan password. Untuk teman-teman jangan khawatir ketika teman-teman sudah mengisi form ini, itu ditunggu 1 kali 24 jam seperti tadi Bu Yunda bilang. Menunggu 1 kali 24 jam akan kami balas melalui email. Tapi kalau nanti 1 kali 24 jam kok belum dapat email balasan, itu bisa menghubungi eh, chatnya perpustakaan, ya. Dan perlu diketahui juga teman-teman bahwa pengisian form ini tidak bisa serta-merta langsung jadi karena ini bukan otomatis menggunakan mesin, ya. Jadi kita mengisi formnya, kita registrasi formnya itu masih manual. Jadi hasil dari teman-teman mengisi form itu akan kita oper ke sistem, di mana sistem itu harus kita lakukan pengecekan manual sehingga data-data yang masuk ke dalam sistem itu bisa benar-benar sesuai. Jadi membutuhkan proses. Untuk itu teman-teman mohon bersabar, ketika sudah mengisi tinggal menunggu saja. Jangan khawatir ketika kita sudah mendapatkan apa namanya daftar dari teman-teman mengisi form itu sudah pasti kami tampung. Dan jangan pernah teman-teman spam, ya, spam untuk ngisi ini, karena ketika nanti teman-teman spam untuk mengisi form ini maka akan membuat kami makin lama, gitu kan. Karena ketika kita tahu itu spam, kita juga harus mengecek apakah benar mahasiswa ini sudah pernah kita buat atau mungkin mahasiswa ini perlu edit atau yang lainnya, sehingga kita
apa namanya kinerja jadi agak lama karena kita harus menjeda sebentar untuk melakukan pengecekan. Maka dari itu mohon ditunggu teman-teman dan mohon bersabar. Nah, berikutnya ketika kita sudah apa namanya sudah mengirimkan form, kita apa namanya aktif untuk mengecek email ya, mengecek email. Nah, email yang didapat itu seperti ini saya kasihkan contohnya. Jadi ini posisinya POV ya. POV ketika saya ini seperti jenengan yang menunggu email balasan. Nah, email balasannya seperti apa ini saya tunjukkan. Oke, saya share lagi. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Jadi email balasan dari perpustakaan seperti ini. Ini username sama password. Ini nanti yang perlu kita apa namanya perhatikan. Nanti bisa masuk melalui ini. Lalu menggunakan link ini. Ini juga sudah kami sertakan link ya untuk masuk ke repository. Lalu di sini selain kita memberikan username dan password, kita juga melampirkan panduan unggah mandiri di sini. Ini apa namanya berupa file. Lalu ini panduan unggah proyek tugas akhir. Ini untuk Fakultas Hukum. Ini fokusnya untuk Fakultas Hukum karena memang eh, karya ilmiahnya berbeda dari mahasiswa yang lain. Lalu kalau ini adalah videonya. Jadi kalau yang atas ini panduan unggah mandiri itu berupa filenya, ini berupa videonya, ya. Jadi kita lengkap di sini untuk membuat pedoman sehingga teman-teman bisa leluasa mengecek apakah pengisiannya itu benar. Itu. Nah, berikutnya setelah kita apa namanya mempunyai email balasan, sudah mendapatkan email balasan, kita masuk melalui ini repository Unima seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu langkah berikutnya kita login librarian ini. Kita klik. Nah, kita masukkan tadi email, kok email maaf, akun sama password yang tadi telah perusahaan berikan. Kok dari sini kami menggunakan akun belajar ya, akun seperti ini. Nah, setelah itu login. Nah, seperti ini. Jadi ini kosongan ya teman-teman. Jadi nanti posisi teman-teman ketika sudah masuk repository, posisinya kosongan seperti ini. Nah, setelah itu sebelum kita memulai, pastikan terlebih dahulu kita sudah menyiapkan file-file, keenam file yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yunda tadi, 6 file yang hendak kita upload ya. Kita siapkan filenya seperti ini. Saya kasih contoh. Kalau ini saya contohkan supaya nanti teman-teman bisa eh, ada gambaran gitu ya. Nanti seperti apa penamaan filenya, seperti apa nanti eh, pengurutannya agar tidak terlewat. Oke, ini. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sekedar contoh saja. Jadi ini saya urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena memang ada 6 file yang harus kita upload. Di mana file yang pertama ini NIM, ya nomor mahasiswa, lalu cover, bab 1, bab 2, bab 3, bab 5, daftar pustaka. Seperti tadi pada mekanisme yang setelah dijelaskan. Ya. Yang kedua, NIM cover bab 4. Yang ketiga, NIM cover lampiran. 4, NIM cover pernyataan repository. Itu yang unggah ataupun tidak unggah sama saja. Ya. Lalu full text, NIM full text. Dan yang terakhir, NIM cover bab 1 dan bab 5. Ini khusus yang Word. 1 sampai 5 ini PDF, lalu yang keenam adalah Word DocX, gitu ya. Sehingga ketika kita sudah menyiapkan bahan, ya, saya ulang lagi.
Ketika kita sudah mendapatkan bahan untuk kita upload, baru kita mulai untuk melakukan upload repository. Kita mulai dari yang tadi, seperti ini. Nanti teman-teman semua, ketika ada kendala atau mungkin ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan, tidak apa-apa, gitu ya. Oke, yang pertama kita masuk new item. New item. Nah, lalu kita pilih karya ilmiah. Tuh, ini. Kalau untuk Fakultas Hukum yang proyek tugas akhir nanti masuknya monograf, khusus Fakultas Hukum. Tapi kalau reguler, masuk karya ilmiah. Nah, setelah itu kita next. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal upload bahan-bahan tadi dengan cara kita klik ini, choose file. Ya, kita cari file kita tadi di mana. Nah, ini. Jadi kita menguploadnya satu persatu. Kita coba upload yang nomor 1 dulu. Ya, open. Nah, oke. Setelah kita upload satu file, di sini ada metadata kecil untuk file yang tadi kita upload. Kita ubah metadata ini agar sesuai dengan karakter dari file ini. Nah, khusus untuk file 1, ya, khusus untuk file 1, kita mengubahnya dengan cara yang bertanda bintang ini yang wajib kita ubah. Yang lainnya adalah opsional, tapi juga perlu kita ubah. Yang pertama, tipenya ini diganti PDF, karena kita menggunakan file PDF. Lalu yang berikutnya, description-nya kita tulis skripsi. Oke. Lalu visible to-nya ini dibiarkan saja anyone. Lalu ini kita lisensi kita lewati, embargo kita lewati, dan language-nya kita ganti Indonesia. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah metadata yang perlu kita uh, update atau perbarui. Nah, setelah ini selesai, teman-teman semua, ini kita bisa sembunyikan dulu untuk memperkecil kolom ini. Kita sembunyikan. Nah, kecil. Kalau kita perluas, ya kita buka seperti ini. Ya, bedanya itu ya, bedanya. Nah, setelah kita perkecil, kita upload kembali file berikutnya, yaitu file nomor 2. Nomor 2, kita open. Lalu kita juga melengkapi metadata yang ada di file 2. Nah, metadata yang pada file 2 ini berbeda dengan metadata pada file 1. Bedanya di mana? Bedanya hanya terletak pada visible ini. Ya. Kalau tadi yang file 1 metadatanya anyone, tapi kalau yang file 2 itu metadatanya staff only. Oke. Nah, tapi ini juga perlu kita perbarui dengan ini tipe menggunakan PDF, deskripsinya juga ditulis skripsi, bahasanya juga bahasa Indonesia. Kalau sudah selesai, baru kita minimize. Begitu seterusnya untuk file 3 sama file 3 seperti ini. Kita juga ubah metadatanya PDF, deskripsinya skripsi, visible-nya staff, bahasanya Indonesia. Nah, tips untuk teman-teman yang biasanya itu ada di Fakultas Hukum maupun Fakultas Teknik, bagaimana kalau di tugas akhir kami, skripsi kami itu kok nggak ada lampirannya gimana Pak? Gitu kan? Nggak ada lampirannya, iya ada. Kadang hukum sama teknik itu nggak ada lampirannya. Ya sudah, tetap mengupload file, ditulis isinya, cover, dan lampiran gitu aja. Walaupun memang nggak ada lampirannya, tetap harus upload. Walaupun isinya cuma cover tok, lalu halaman berikutnya tulisan lampiran gitu. Nggak apa-apa.
Gitu ya. Tuh. Lalu berikutnya untuk yang nomor 4 itu pernyataan repository, ini juga kita open. Oke. Nah, pernyataan repository juga hampir sama, tapi ada sedikit perbedaan. Ini sama seperti file nomor 1 yang kita rubah PDF, skripsi, lalu visible-nya itu kita anyone, ya, bukan staff only ya, anyone gitu. Lalu language-nya Indonesia. Sehingga file 1 dan file 4 itu isi metadatanya sama, ya. File 1 dan file 4 itu isi metadatanya sama. Sedangkan file 2, 3, lalu nanti ini yang ke-5 dan ke-6 itu sama. Ini kita lanjutkan lagi, full text. Kita perbarui metadatanya. Ini skripsi, lalu staff, lalu Indonesia. Dan terakhir yang file ke-6 ini yang doc. Nah, ini karena ini filenya adalah docx bukan PDF, jadi tipenya bukan PDF tapi tetap teks ya. Nah, ini skripsi, ini juga staff only, ini Indonesia. Mana Indonesia? Mana Indonesia? Nah, seperti ini. Nah, jadi ini semua file-file yang sudah kita upload, ke-6 file yang sudah kita upload, dan apa namanya, setelah ini semua selesai, nanti kita lanjut next. Tapi sebelum saya lanjut next, eh, ini kan 6 file. Yang tadi ada beberapa pertanyaan, bagaimana kalau apa namanya, skripsinya atau karya ilmiahnya tuh ada 6 bab. Ya, biasanya tuh ada di fakultas teknik. Kalau di fakultas lain insya Allah tidak ada ya. Biasanya 5 bab ya kalau misalkan fakultas lain. Tapi kalau teknik biasanya ada 6 bab. Nah, kalau 6 bab itu seperti ini teman-teman. Kalau 6 bab itu yang file 1 yang harusnya tadi bab 1, 2, 3 dan 5 untuk yang 5 bab itu nanti kalau fakultas teknik menjadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 6 ya, bab 6. Sehingga nanti file 2-nya ini isinya adalah NIM cover bab 4 dan bab 5. Nah, itu bedanya cuma di situ ya. Karena 6 bab sehingga yang dibutuhkan di file 1 adalah bab 1, 2, 3, 6 ya. Lalu yang kedua file 2 adalah bab 4 dan bab 5-nya. Itu perbedaannya. Tuh, paham ya? Nah, sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan teman-teman bisa bisa langsung tanya atau mungkin masuk kolom chat. Kalau nggak ada, ini jangan khawatir teman-teman. Kalau misalkan nanti ada yang tertinggal atau nanti ada yang kelupaan, ini kami sudah kami record dan nanti akan kami upload ke YouTube-nya perpustakaan. Itu ya, nggak apa-apa. Jadi bisa dipelajari kembali, bisa dilihat kembali apa saja yang ada di Zoom kali ini. Gitu ya. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Lalu setelah ini kita klik next. Nah, setelah tadi kita mengupload file, langkah berikutnya adalah mengisi metadata file. Kalau tadi ada metadata file kecil yang diupload, kalau ini kita mengisi metadata keseluruhan. Ya, yang perlu diisi yang harus kita perhatikan adalah yang bertanda kuning ini. Nah, ini title, ini judul harus harus ditulis
ya, atau mungkin di copy paste. Saya contohkan, saya buka satu saja. Tinggal di copy paste saja, tidak apa-apa. Jadi ini mudah saja ya, copy paste. Lalu kita abstraknya, oke, oke. Jadi seperti ini. Lalu abstraknya tinggal di copy paste aja ya. Lalu setelah itu kita lanjutkan tipe tesisnya. Ini sesuaikan dengan prodi, sesuaikan dengan jurusan D3 atau S1 atau S2 gitu ya. Lalu berikutnya tesisnya juga disesuaikan. Ini tugas akhir atau skripsi atau tesis. Lalu kreator itu nama kita. Nama kita ini di sini ada family name, ada given name, ada NIM, ada email. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman, kalau misalkan namanya itu terdiri dari dua suku kata, misalkan namanya eh, Ginanjar Kartasasmita, gitu kan? Ginanjar Kartasasmita. Berarti ini Ginanjar, lalu Kartasasmitanya di sini. Kartasasmita. Nah, seperti itu. Itu kalau dua suku kata. Tapi kalau tiga suku kata, misalkan Muhammad Ginanjar Kartasasmita, ya berarti ditulisnya Muhammad Ginanjar Kartasasmita. Kuncinya, teman-teman semua, kuncinya nama terakhir, nama suku kata terakhir itu ada di depan. Ya, kalau namanya panjang gitu kan, berarti suku kata terakhir itu nama ada di taruh di depan. Paham ya? Misalkan kayak Susilo Bambang Yudhoyono, berarti Susilo Bambang. Nah, di sini Yudhoyono di sini. Yudhoyono seperti itu. Itu ya, paham ya? Seperti itu. Nah, lalu berikutnya kita isi NIM ya, nomor induk mahasiswa. Nah, tata cara pengisian NIM itu seperti ini, teman-teman. Kita tulis terlebih dahulu lagi NIM. Nah, NIM seperti ini, baru dituliskan NIM-nya. Misalkan 20 0201 0001. Ini tanpa spasi, teman-teman. Ya, tanpa spasi. Ya. Lalu setelahnya kita isikan email aktif ya, email aktif misalkan emailnya Gmail boleh.com. Nah, mau itu Gmail, mau itu student, nggak masalah. Yang penting emailnya aktif. Itu. Selanjutnya, setelah kita mengisi kreator, kita isi ini corporate creator. Corporate creator ini kita isi dengan Universitas Muhammadiyah Magelang. Itu, nggih. Itu. Lalu berikutnya kontributor. Nah, ini kontributor ini. Ini adalah kita isi dengan dosen pembimbing kita, ya, dosen pembimbing kita. Nah, dosen pembimbing kita diisi namanya siapa, lalu nomor induknya berapa, itu diisi. Ya, ini kami contohkan Pak Basri. Lupa kalau misalkan dosennya itu namanya cuma satu kata seperti ini ya, seperti Pak Basri kan cuma Pak Basri ya. Yaudah kita tulis Basri, Basri seperti itu. Ya. Tapi kalau misalkan dua suku kata atau tiga suku kata, formatnya sama seperti tadi kita menulis nama kita. Gitu, ya. Misalkan ini saya ulang lagi Pak Basri. Ini juga Pak Basri. Lalu dosen keduaku Pak Barkah misalkan. Pak Barkah, Barkah Susanto. Barkah Susanto berarti ini Barkah dulu, terus ini Susanto. Nah, seperti itu. Itu ya. Nomor induknya, nah, nomor induknya bisa dicek di website perpustakaan. Saya kasih contoh lagi. Letaknya di mana? Hmm.
Nah, di sini teman, kita kalau misal mau cari NIDK dosen, itu kita bisa cek di website perpustakaan, sama di menu download ini, menu download, di sini ada nih daftar NIDN. Ini seperti ini bisa kita klik. Nah, ini tinggal dicari saja nama dosen dan NIDN. Nah, seperti ini. Oke, jelas ya. Ini insya Allah lengkap. Kalau misalkan kok ada dosen yang tidak tersedia di sini, nanti bisa teman-teman chat ke admin perpustakaan ya. Seperti itu. Oke, berikutnya. Berikutnya kita lanjutkan tadi ya. Oh, tentang tata cara penulisan ya, seperti ini. Nah, sama seperti NIM tadi ya. Jadi NIDN tanpa ada spasi langsung diisi nomornya. NIDN tanpa ada spasi langsung nomornya. Nah, seperti ini ya. Ini selesai. Emailnya nggak usah ya, nggak usah, kita kosongin saja. Selanjutnya untuk divisi, nah ini kita pilih fakultasnya apa ya. Misalkan fakultas hukum, oke. Satu aja klik ya, nggak usah yang ini, nggak usah yang ini. Pokoknya fakultasnya aja. Lalu berikutnya masuk ke kolom publication details. Nah ini status. Nah statusnya kita klik publish ya. Nah buat teman-teman yang di surat pernyataannya itu tidak bersedia unggah, itu bisa di unpublish ya. Tapi kalau bersedia diunggah itu publish. Ini menyesuaikan dengan surat pernyataan repository ya. Cuma dua ini. Lalu berikutnya date, tanggal. Ini berarti kita tulis saja, kita ketik saja waktu wisuda. Misalkan wisuda kita 2026 itu bulan apa, misalkan Maret, misalkan tanggal 25. Nah, seperti itu. Jadi ini diisi tanggal kita wisuda. Oke. Lalu ini juga kita klik publication ya. Kalau ini tetap publication ya, walaupun statusnya tadi ada yang tidak unpublished, ini tetap publication karena ini nanti tetap akan kami simpan walaupun tidak kami publish keluar ya. Statusnya tetap public. Publiknya publik internal maksudnya. Ini bukan publik di luar ya, publik civitas. Kalau ini kan modelnya publik di luar ya. Kalau misalkan sesuai dengan surat pernyataan unggah itu bersedia dipublish berarti bisa dilihat khalayak semua orang. Tapi kalau unpublished ini cuma kita publikasi ke Civitas. Itu bedanya itu ya bedanya. Nah, jadi ini wajib klik publish. Lalu ini dilewati, lalu institusinya kita tulis Universitas Muhammadiyah Magelang seperti ini ya. Lalu departemen itu maksudnya jurusannya yang apa, dicek S1 ilmu hukum, itu. Misalnya ini saya ya, misal contoh. Lalu kita scroll ke bawah, kita loncat ke kontak email address. Nah, ini diisi emailnya perpustakaan. Perpustakaan ini. Ini Bapak Ibu, teman-teman semua. Perpustakaan at unima.ac.id. Ini semua sama nggih. Diketik emailnya perpustakaan. Setelah itu kita loncat lagi ke uncontrolled keyword. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya itu adalah keywordnya, kata kunci dari file-file skripsi jenengan. Kata kuncinya apa? Di copy paste aja. Seperti ini misalkan ada di apa namanya? Di kolom file, kolom file skripsi pasti ada kata kuncinya. Ini tadi kalau ini tadi saya cek kriminalitas, lalu ini hukum, lalu ini ada apa namanya? Oh, ada sosialisasi. Nah, seperti itu ya. Berikutnya setelah ini kita isi,
terakhir pembimbing. Nah, pembimbing itu kita ambil tadi yang atas ya. Yang atas seperti ini tadi Pak Basri dan Pak Barka Susanto. Jadi di sini pembimbingnya terus saja. Pembimbing satu oleh Pak Sri. Tuh, lalu misalkan ada dua pembimbing ya, pembimbing dua oleh Barka Susanto. Nah, seperti itu teman-teman ya. Betul. Ini opsional ini ya, opsional. Yang penting ada. Lalu setelah itu kita next. Nah, kita next. Lalu kita mengisi subjek. Nah, subjek sesuai dengan prodi kita. Kalau tadi yang saya contohkan kebanyakan hukum, ya berarti saya pilihnya hukum. Ini yang low. Ini kita klik plus ini, lalu kita add. Nah, akan muncul di sini. Bagaimana kalau jurusan lain? Nah, kalau jurusan lain untuk mengetahui subjeknya itu juga sudah ada di websitenya perpustakaan. Saya cek ya. Ini saya cek ada di website perpustakaan. Nah, sama ya di kolom download ini ya. Ini subject repository. Nah, ini kita bisa klik dan kita sesuaikan dengan prodi kita. Nah, ini sudah kami buat subjeknya. Kalau hukum cuma satu subjeknya, kalau akuntansi ada dua, ya. Manajemen juga. Lalu ada juga yang apa namanya MPI ini dua, informatika dua, rata-rata dua, gitu, oke. Seperti ini. Sama tadi caranya kita pilih law atau kita pilih ekonomi teori finansial gitu. Oke. Nah, kalau sudah kita apa namanya selesai mengisi subjek, bentar tadi. Setelah kita selesai mengisi subjek seperti ini, kita tinggal next saja. Oke. Setelah next, kita klik ini, teman-teman semua. Deposit item now. Klik. Nah, ada keterangan yang hijau ini, item has been deposited. Nah, berarti item sudah terdeposit. Nah, ini berarti item yang kita upload sudah masuk ke meja review pustakawan. Sehingga setelah ada keterangan ini, kita tinggal menunggu saja pustakawan untuk mereview. Ya, mereview nanti uploadan yang telah kita eh, kerjakan. Nah, teman-teman setelah kita mengupload ini, jangan lupa kita menunggu saja. Itu lamanya tergantung ya teman-teman ya. Tergantung 1 kali 24 jam ya. Itu di luar itu jam kantor ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman nguploadnya itu Jumat sore atau Jumat malam ya jangan bilang kok Sabtu nggak ada balasan karena Sabtu dan Ahad kan kita libur. Sehingga ketika uploadan Jumat sore itu ya baru kita review hari Senin gitu ya. Sehingga uploadan misalkan jenengan uploadnya pagi itu bisa kita upload siang. Kalau uploadnya siang bisa kita review sore. Dan sore ya mungkin uploadnya kalau sore besok. Dan itu pun kita juga tergantung teman-teman karena kita mereview banyak file skripsi. Kalau sedang banyak ya teman-teman harap maklum untuk menunggu bersabar. Yang pasti ketika sudah ada keterangan hijau ini itu sudah pasti file teman-teman sudah ada di meja review pustakawan. Nah, seperti itu ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya, kita menunggu sambil memantau email karena apapun hasilnya ketika misalkan uploadan kita diterima atau tidak, nanti akan ada balasan email ya dari pustakawan apakah harus direview, harus direvisi atau tidak. Nah, nanti ketika teman-teman kok malah apa namanya diminta ngerevisi, nanti teman-teman akan dijelaskan
apa saja yang perlu direvisi dan di situ juga disertai panduan revisi. Saya kasih contoh formatnya ya, format revisi supaya nanti teman-teman ketika mendapatkan email itu tidak apa namanya, tidak bingung ya, seperti ini. Sebentar, saya cek dulu. Nah, terlihat teman-teman. Jadi format balasan ketika ada revisi itu seperti ini ya. Jadi ini nanti akan kami kirim ke email teman-teman kalau ada revisi ya. Nah, seperti ini. Misalkan file 1, misalkan sudah benar nih halamannya gitu. Tapi umumnya teman-teman, umumnya file 1 itu sudah benar. Split-splitnya sudah benar antara bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 5 itu benar. Tapi kadang kendala utamanya adalah bab 5 itu malah melanjutkan nomor halamannya dari bab 3. Padahal kan bab 5 punya nomor halaman sendiri. Nah, maka dari itu kebanyakan teman-teman ada yang salah, banyak yang salah. Maka dari itu perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan. Misalkan pada full text itu bab 5-nya itu halaman 60, jadi di sini juga halaman 5-nya harus 60. Jangan malah mengikuti halaman setelah bab 3. Malah nanti halaman yang ada di bab 5 ini malah jadi halaman dari bab 4 gitu kan. Nah, seperti itu. Sama seperti file 2 ini teman-teman. Ketika kita sudah mengupload cover dan bab 4, tapi kita lupa bahwa bab 4 yang kita upload ini bukan mulai dari halaman 1, tapi aslinya bab 4 itu mulainya dari nomor halaman berapa. Kalau pada full text nomor halaman pada bab 4 itu nomor 36, ya ini bab 4 ini langsung dimulai dari halaman 36. Jadi cover, habis itu bab 4 itu tulis halaman sudah 36. Seperti itu. Itu yang paling sering teman-teman kurang teliti. Itu nggih. Dan yang terakhir, yang paling sering juga teman-teman kurang teliti adalah bookmark. Tadi seperti yang sudah disinggung oleh Bu Yunda, full text itu harus ada bookmarknya, ya, yang ada kayak semacam daftar isi di samping PDF seperti itu. Oke, ini biasanya kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada teman-teman ketika mengupload file. Nah, ini terakhir ini jarang sih, jarang upload ini. Ini jarang. Nah, setelah ini kita juga menyediakan teman-teman link untuk kita mengedit file. Ya, ini ada contohnya. Kita klik sini. Sudah ada contohnya, teman-teman. Mana tadi ya? Sebentar, saya stop share dulu. Nah, seperti ini, teman-teman. Cara ngeditnya, ini kami juga sudah membuat panduan ngeditnya. Ini semoga bisa dipahami, teman-teman ya. Ini caranya seperti ini. Jadi, ngeditnya gini. Ketika nanti teman-teman mendapati balasan untuk merevisi, otomatis nanti dari pustakawan akan mengembalikan uploadan ke ke kita, ya, mengembalikan uploadan ke kita, dan kita bisa mengedit. Caranya seperti ini. Nih, contoh teman-teman. Ketika tadi kita sudah mendeposit, itu statusnya seperti ini teman-teman. Ya, nanti akan kita cek di tadi contoh ada punya saya tadi seperti ini. Nah, ini posisinya kalau punya teman-teman ada posisi kayak gini berarti sedang direview. Jadi kita tidak bisa mengedit, kita cuma bisanya diam aja, nunggu. Tapi kalau misalkan ada balasan untuk merevisi, nah seperti ini. Yang semula dari ini berubah menjadi ini. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengedit dengan cara klik ini, ya, klik tanda apa namanya buku ini. Nah, setelah kita klik tanda buku ini kita akan dibawa ke menu uploadan yang seperti tadi awal tadi, yang 6 uploadan tadi. Nah, kita tinggal ngedit aja, mana yang perlu diedit nih, file 1 kah, file 2 kah, file 3 kah, nah, seperti itu. Caranya dengan menghapus saja teman-teman, menghapus
salah satu file yang dianggap tadi bermasalah. Misalkan yang bermasalah file satu, ya udah kita hapus saja file satu. Ini yang kolom sampah. Jangan semuanya. Nah, kita hapus. Setelah kita hapus, kita edit file satu kita di luar maksudnya. Setelah itu, kalau udah merasa benar, kita upload ulang seperti tadi awal kita membuat akun, membuat akun, upload, ya. Nah, setelah itu selesai, kita tinggal klik next lagi. Lalu setelah kita next, 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 next sampai kata deposit item now. Nah, pokoknya caranya sama seperti awal kita mengupload. Cuma bedanya kalau revisi ya kita take down, kita hapus file yang perlu direvisi. Setelah itu kita upload ulang file yang sudah kita revisi dan kita ikuti langkahnya next, 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 next. Terakhir diakhiri dengan deposit item now. Nah, seperti itu. Itu nggih. Ini insya Allah eh, bisa di apa namanya? Bisa dipelajari. Lalu berikutnya setelah kita apa namanya selesai dan kok dilalah kita tidak ada apa namanya tidak ada revisi, nah bisa kita cek email. Mungkin kita uploadan kita mungkin sudah benar dan kita bisa mendapatkan surat bebas pustaka. Nah, seperti itu. Jadi langkahnya cuma itu, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ketika kita hendak mengupload dan kita ingin mendapatkan surat bebas pustaka. Jadi cuma tinggal mengupload, kita menunggu, apapun itu hasilnya, balasan akan perpustakaan kirim lewat email. Ya, semoga sih dengan balasan itu tuh uploadan kita jika sesuai dengan panduan yang tadi kami berikan dari dari Bu Yunda dan dari saya, itu insya Allah bisa diikuti dengan benar, insya Allah tidak ada yang salah dan Bapak Ibu bisa segera mendapatkan surat keterangan bebas pustaka. Nah, mungkin itu sedikit dari saya, ya. Oh, terakhir dari hukum, khusus dari Fakultas Hukum, itu juga saya saya kasihkan apa namanya, tutorial sedikit ya dari Fakultas Hukum. Tadi yang reguler ya. Kalau sekarang ada yang hukum. Nah, seperti ini kalau teman-teman dari Fakultas Hukum. Nah, kalau teman-teman Fakultas Hukum itu yang khusus proyek ya, khusus proyek tugas akhir itu pertama masuk new item ini, ya kan? Lalu masuk monograf, kita next. Lalu diupload. Nah, mengupload dua. Ya. Kalau proyek tugas akhir yang diupload dua. Yang pertama adalah karya ilmiahnya. Yang kedua adalah surat keterangan kalau itu menyatakan bahwa proyek tugas akhir. Cuma dua itu dok. Ya, cuma dua yang perlu diupload. Sini ya. Cuma dua ini. Katakanlah contoh ya. Misalkan ini file saya. Lalu berikutnya yang satu ini contoh saja ya. Ini proyek tugas akhir, apa namanya surat keterangan tugas akhir. Nah, lalu bagaimana dengan metadata? Metadatanya sama. Metadatanya ini PDF, ini skripsi, ini staff only, ini Indonesia. Nah, yang file 2 juga sama. Baik ini untuk karya ilmiahnya atau surat keterangannya, ya, ini sama semua. Skripsi, ini staff only, ini Indonesia. Nah, lalu next. Dan setelah ini, diisi metadatanya sama seperti tadi panduan mengisi metadata dari karya ilmiah teman-teman mahasiswa reguler. Ini semua sama. Jadi bedanya cuma uploadannya dok. Ya, uploadannya yang sini. Sisanya mengisi metadatanya sama. Ya, seperti itu teman-teman khusus Fakultas Hukum. Itu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan kecepatan atau gimana? Ini partisipasinya berkurang ya? Oh ya, ini sebenarnya ada presensi ini, Bapak Ibu teman-teman semua. Ini kok malah yang lain pada menghilang. Sebentar, saya berikan link presensinya. Sebentar.
saya kasih ke kolom chat nggih, nanti diisi eh, ke pesertanya untuk bukti bahwa teman-teman telah berpartisipasi dalam sosialisasi ini. Ya, sebenarnya teman-teman semua sebenarnya ini mudah, cuma memang harus dipahami secara seksama agar tidak ada kekeliruan ya. Dan paling sering itu yang kita temui itu kendalanya adalah satu di dalam format file yang tadi yang saya sebutkan. Misalkan nomor halaman belum sesuai gitu kan, belum di bookmark itu satu itu. Lalu yang kedua, yang teman-teman perlu dipahami adalah ketika sudah membuat akun, ketika sudah mengupload, itu teman-teman tinggal menunggu saja. Jangan khawatir kalau filenya tidak nyampe, itu filenya pasti akan sampai, ya. Cuma ketika kita sedang ada banyak yang harus direview, ya kami mohon kesabaran dari teman-teman mahasiswa untuk menunggu hasil review dari kami. Pastinya, pastinya ketika kami mereview, insya Allah akan kami usahakan segera, kami percepat dan batas maksimal itu 1 kali 24 jam. Maka ketika dirasa 1 kali 24 jam kok tidak mendapatkan informasi bisa chat atau japri ke admin perpus seperti itu. Nggih. Dan untuk hal lain yang mungkin ada yang kurang atau yang perlu bantuan teknis itu bisa berkunjung ke perpustakaan dengan senang hati akan kami bantu sampai selesai seperti itu. Apa? Tuh. Prodali kok Irani. Monggo ada yang mau ditanyakan lagi sebelumnya, teman-teman? Hmm? Oh, ya. Untuk file yang dari Bu Yunda tadi, ya, saya kasih apa namanya, kasih informasi sekali lagi. Untuk file yang tadi Bu Yunda itu bisa teman-teman download, sebenarnya udah bisa download di ini, teman-teman. Misalkan teman-teman membuka portal website ini, lipunima.ac.id. Nah, pada menu pop-up ini, nah ini persyaratan berpustaka ini semua yang tadi yang dijelaskan oleh Bu Yunda bisa teman-teman download di sini, ya, di ini. Monggo. Oke, ada lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti untuk segala kegiatan teknis, ya, masalah skripsi, masalah pengumpulan, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut eh, ke mana ke petugas perpustakaan dengan cara kirim chat Japri atau mungkin ketika nanti ada info yang kok perpustakaan belum mendapatkan kejelasan dari fakultas, mohon dikonfirmasi ke dalam fakultas dulu sebelum konfirmasi ke kami karena banyak juga dari mahasiswa ketika konfirmasi ke kami itu sebenarnya dari fakultas belum tembus ke kami sehingga kami belum mendapatkan informasi kalau ada suatu informasi tambahan dari setiap fakultas kepada kami. Nah, enggak ada yang mau ditanyakan? Terima kasih, Pak Sulis. Ada yang mau ditanyakan untuk unggah mandiri ataupun untuk revisi di repositori? Atau sudah cukup jelas? Insya Allah jelas ya. Baik. Terima kasih penjelasannya ya Pak, sangat membantu. Sama-sama. Sama-sama. Baik, untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk ngisi resensi di kolom chat. Sudah ada. Sambil nunggu kalau ada yang masih belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, mumpung masih bisa bertanya di sini, bisa dimanfaatkan forumnya ini. Tadi sudah terjawab ya yang untuk Fakultas Hukum. Insya Allah sudah dijelaskan. Untuk materinya tadi bisa didownload di website perpustakaan, sudah diberitahu, J.
Jadi seperti itu tentang bebas pustaka tahun ini. Semoga teman-teman lancar dalam mengupload dan mengunggah skripsinya di repositori Unima. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan dan sudah cukup jelas semua, kita akhiri ya untuk sesi sosialisasi bebas pustaka pada kesempatan kali ini. Oh, ada yang nanya. Mbak Nadia Latansa. Oh ya, Ibu, izin bertanya, Ibu. Iya, bagaimana Mbak? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Izin bertanya, saya Nadia Latansa dari Prodi PAI. Izin bertanya, Ibu, kemarin itu saya sudah melakukan upload repositori. Kemudian ada revisi. Kemudian udah saya perbaiki. Akan tetapi eh, ini saya mau upload terbaru gimana sih? Saya mau upload terbaru revisi. Tapi kok tampilannya kok tidak sesuai sama yang tadi Bapak jelaskan, gitu. Terus kayak saya kayak rada kayak mau ngulang kembali gitu loh, Bu, atau gimana gitu, Bu? Oh, bisa di screenshot ditaruh di chat seperti apa ininya bentuknya. Iya, Mungkin nanti bisa dibantu sama Mas Sulis. gimana sih? Oh ya, bentar gitu, Bu. Ya, gini Mm-mm. aja Mbak. Kalau misalkan itu kan maksudnya mau ngedit gitu ya Mbak ya. Iya, Nah, sudah mau mau ngedit upload. tapi mau Revisi. oh, tapi bisa masuk Mbak, masuk ke akunnya. Sudah. Oke. Cuma Sebentar. Hmm? tampilannya itu tidak sesuai yang tadi yang Bapak tampilkan itu loh. Jadi kayak saya kayaknya mau ngulang dari awal gitu loh. Oh, sebentar. Coba ya saya share screen ya. Iya. Hmm. Tampilannya seperti ini nggak Mbak? Ya, iya. Terus Iya, terus saya itu kan mau revisi mau kemarin, revisi. ya. Hmm. Nah, Nah itu, kalau direvisi itu, misalkan ini filenya jenengan. ya, Kalau posisinya kayak gini, itu ya, berarti masih dalam masih belum apa namanya, masih belum bisa direvisi. Tapi ya. kalau X-nya ada seperti ini, Mbak, itu bisa Sudah, udah ada ini. sudah seperti itu. Nah, diklik ini udah. Sudah. Terus masuknya kayak gini nggak, Mbak? Iya, Kalau misalkan dikliknya seperti ini tadi, kan berarti ini kembali ngedit, kembali ke ya, awal ini. Nah, ya. tapi bukan berarti ini kita ngisi baru lagi enggak, tapi cuma Ah, dikembalikan ke langkah awal untuk oh, bisa dicek satu persatu, diteliti kembali. itu Nah, next. nanti baru, nah seperti ini. Nanti ada eh, hasil uploadan yang tadi sudah sudah dikerjakan. Oke, oke Nah, Pak, saya coba. ya nanti kalau misalkan kurang paham, nanti mbaknya bisa ke perpustakaan, misalkan kalau ini kan masalah teknis ya, supaya Ya, kami nanti bisa meninjau lebih dalam, nanti kesalahannya seperti apa, gitu ya, Mbak. terima kasih ya Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Baik, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada? Baik, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sesi sosialisasi pada kesempatan kali ini. Saya beserta Pak Sulis, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih sudah hadir di ruang diskusi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Terima hasil kasih. dari Zoom ini akan kami upload di YouTube ya. Nanti tunggu saja ketika nanti sudah kami upload. Baik. Jadi nanti bisa dilihat ulang di YouTube Perpustakaan Unima. Ya.